Di tanggal baik ini, saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen, bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Di tanggal baik ini, saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen, bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Ini pengingatnya, polisi siapa aja sih yang kalau disebut perpukulan itu yang mukulin tuh, yang diingat? Gugun, Aris Papua, Parudiana. Teman-teman, jumpa lagi dengan Toro Channel ya, channel yang selalu membahas masalah penegakan hukum di Indonesia ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita reaction ya, dan kita bahas nih masalah pakar hukum ya, ahli forensik ya, Pak Reza Indragiri ya, meminta maaf kepada Ibtu Rudiana karena sudah salah sangka terhadap ayah almarhum Eki itu, dan menghimbau kepada netizen yang telah membuli atau telah mencaci maki dan sebagainya juga dihimbau untuk minta maaf. Apakah kawan-kawan sependapat? Kalau saya masih percaya dengan Aldi dan Saka Tatal dan 7 terpidana yang lain ya, dan tidak percaya dengan Ibtu Rudiana. Maaf, ini hak saya tidak percaya ya. Jadi permintaan maaf itu disampaikan Reza Indragiri ya saat menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali atau PK ya, PK Saka Tatal dan PK 7 terpidana itu. Namun saat memberikan keterangan di sidang tersebut, Reza sempat membeberkan kesalahan Kapolsek Kapetakan itu ya dalam kasus Vina berdasarkan pernyataan kuasa hukum Saka Tatal. Ceritanya kan gitu ya. Jadi Ibtu Rudiana merupakan ayah almarhum Eki ya dalam kasus Vina. Awalnya kuasa hukum Saka Tatal ya, Fahran Abbas, bertanya kepada Reza Indragiri ya. Fahran mengungkapkan ya, awalnya peristiwa Vina Cirebon disebut sebagai insiden laka tunggal. Tapi Ibtu Rudiana sebagai ayah korban yang menjabat sebagai Kasat Narkoboy Polresta Cirebon mengungkapkan pelakunya. Kan ceritanya gitu ya. Tapi saya lebih percaya pada si Aldi dan Saka Tatal. Mari kita simak dulu si Aldi ini. Kalau Gugun ngapain? Basem, mukul, injak-injak, Kalau Aris Papua sama, mukulin. emang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua? Ya sama, mukulin. Tanggal baik ini, saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen, bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Di tanggal baik ini, saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen, bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Dan saya tetap percaya ya sama si Aldi dan Saka Tatal ya, karena si Aldi dan Saka Tatal waktu itu tergolong masih bocil ya, yang dimana sampai sekarang pun si Aldi dan Saka Tatal itu adalah anak muda yang pikirannya masih bersih ya. Kalau orang-orang tua seperti saya ini patut dicurigai untuk berbohong ya, untuk berbohong, untuk pengkhianat, untuk pengecut, itu patut diduga atau dicurigai. Tapi kalau Saka Tatal sama Aldi ini patut dipercaya dengan kesaksiannya, karena anak ini belum banyak dosa, dan dia anak yang polos dan juga jujur, dan didukung dengan kesaksian-kesaksian lain yang tidak terbantahkan. Walaupun dalam sidang PK dipatahkan oleh Mahkamah Agung, yaitu PK-nya ditolak. Oke, kita lanjut ya. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing yang 1 liter yang gede tuh. Suruh minum semua yang
semuanya yang ada di situ, termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada satu orang saya nggak kenal. Saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen, bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti. Ya, ini juga momen penting bagi Ibtu Rudiana untuk kita pulihkan nama baiknya. Jadi siapa bilang Ibtu Rudiana sudah bikin laporan palsu? Siapa bilang Ibtu Rudiana sudah melanggar sekian banyak etik? Tidak, putusan PK ini membuktikan bahwa proses penegakan hukum itu sudah benar, sehingga segala syakwa sangka terhadap Ibtu Rudiana harus kita singkirkan jauh-jauh. Tiru saja deh langkah saya, minta maaf ke Ibtu Rudiana, sudah selesai. Jadi untuk pakar hukum ini ya, pakar hukum ini ahli forensik ini intinya itu mendukung ya, mendukung putusan PK ya. Mendukung penolakan atau ditolaknya PK 7 terpidana itu didukung ya, dan Mahkamah Agung itu sudah benar. Intinya di situ. Makanya dia meminta maaf kepada Rudiana dan menghimbau netizen dan citizen untuk meminta maaf kepada Rudiana juga. Tapi saya masih percaya dengan 7 terpidana yang tak berdosa, Aldi, dan pengakuan Sakalotal. Anak yang masih polos, yang masih jujur, belum banyak dosa. Saya masih percaya itu ya. Oke, lanjut. Kesimpulan saya dulu, tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Laporan penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek gitu, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Mas. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Nah, selaku orang tua korban yang sudah disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Tadi saya katakan, saya sudah minta maaf lah ke Ibtu Rudiana. Ternyata orang yang saya dan sekian banyak netizen anggap harus turut bertanggung jawab terjadinya skandal Cirebon 2016 itu, ternyata tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Ya sudah, terhadap buruk sangka, terhadap kekeliruan yang sudah kita lakukan secara berbondong-bondong terhadap Ibtu Rudiana ini, kita nyatakan penyesalan diri kita. Kita hormati Ibtu Rudiana sebagai salah satu potret personel Polri teladan. Yang mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan dalam catatan penegakan hukum di negara kita. Saya sampaikan ini dengan setulus hati. Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikuku, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia, tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh.